saya selalu melakukan pembelaan yang sangat-sangat mengharukan, saudara. Dan gak sampai di situ, saya pernah dipanggil oleh beliau ke rumahnya di tempat ini, saudara. Beliau katakan, Habib Rizik, saya ingin mendukung perjuangan Anda bukan hanya dengan doa, tapi saya ingin dorong anak-anak saya untuk ikut berjuang membantu Anda dalam perjuangan. Dan saya siapkan ini as-sa'adah, silakan untuk digunakan buat perjuangan. Dan itu beliau buktikan. Putra beliau Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas, beliau relakan untuk menjadi ketua Majelis Syura Front Pembela Islam DKI Jakarta, saudara. Selama lebih dari 5 tahun di bawah kepemimpinan saat itu ketua daripada FPI DKI Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas, sehingga komunikasi saya dengan Habib Idrus Sudayat sangat lancar. Kalau ada persoalan yang beliau ingin tabayun, beliau panggil saya. Kadang-kadang beliau yang datang ke rumah saya, kadang-kadang beliau kirim putranya ke rumah. Tanyakan Habib Rizik, ada apa ini? Kenapa? Kenapa itu dilakukan oleh beliau, saudara? Di antara beliau sampaikan, saya tidak mau dengar berita ini dari orang lain. Saya mau dengar langsung dari Habib Rizik, sehingga manakala nanti ada yang bertanya, saya mampu untuk menjelaskannya. Subhanallah, saudara, penuh kenangan yang luar biasa. Jadi kalau beliau katakan, saya ingin bantu Anda bukan hanya doa, harta benda, jiwa raga, saya mau bantu. Dan itu beliau buktikan, ibadah Allah. Bukan sekedar ngomong, saudara. Beliau tidak teriak-teriak di atas mimbar, beliau tidak teriak-teriak di mana-mana. Tapi saya dipanggil dan beliau sampaikan itu dengan tulus. Dan gak sampai di situ. Di As-Sa'adah ini, saudara, beliau sediakan ini tempat untuk dialog lintas agama. Puluhan pendeta, pastor, saudara, rahib, tokoh-tokoh berbagai macam agama beliau kumpulkan di halaman Madrasah As-Sa'adah. Dan saya diundang untuk bisa menyampaikan bagaimana toleransi dalam Islam. Setelah itu Habib Idrus minta Habib Rizik buka dialog dengan mereka. Biarkan mereka mau tanya apa saja. Bahkan kalaupun mereka menyerang Islam, dengerin aja. Yang penting bagaimana antum bisa menjawabnya, yang bisa membuat mereka itu, saudara, muqtani, kasih jawaban yang mugni. Dan itu kita gelar, ya ikhwan. Saya ketua Habib Ali selaku panitianya, Habib Alwi, begitu juga Habib Muhsin bin Zaid tahun 2015, dan dihadiri oleh Kapolda Metro saat itu, ya ikhwan. Jadi saat itu terjadi dialog. Itu macam-macam tokoh agama bertanya yang macam-macam. Dari pertanyaan yang normal sampai pertanyaan yang enggak normal, sudah. Dari pertanyaan-pertanyaan yang bersahabat, ada pertanyaan yang menyerang. Tapi karena saya ingat pesan daripada Habib Idrus bin Hashim, jawab dengan jawaban sebagaimana dialog yang diajarkan dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ, saudara. Jamaah beliau, murid-murid beliau, setiap kami ada aksi, beliau dorong, turun. Jangan biarkan Habib Rizik turun sendirian. Dan betul-betul turun. Bahkan Anda perlu tahu, salah satu laskar yang dibunuh di KM 50, yaitu Ahmad Faiz, saudara, adalah murid dari As-Sa'adah. Aktif di majelis ini, selalu melayani Habib Idrus, bahkan sering begadang di pos di sini, saudara, untuk menjaga keamanan As-Sa'adah. Anak masjid, anak taklim, santri, itu yang salah satu menjadi korban diculik, disiksa, dibunuh dengan biadab oleh oknum-oknum aparat, saudara, yang biadab, yang sadis, yang brutal, yang kejam. Dan demi Allah, kami sudah bersumpah, siapa saja yang terlibat dalam KM 50, kami akan kejar mereka dari dunia sampai akhirat, ya ikhwan. Kami nggak akan biarkan, ini kezaliman nggak boleh dibiarkan, ya ikhwan. Jadi saya tidak ingin panjang lebar, saya tidak ingin bicara soal KM 50, saya hanya ingin sedikit menginformasikan Habib Idrus, saudara, bin Hashim Al-Attas punya saham andil perjuangan dalam amar ma'ruf nahi munkar yang luar biasa. Dan beliau nggak segan-segan, kalau saya salah, saya digewer, ya ikhwan. Beliau orangnya tegas, salah bilang salah, benar bilang benar. Saya dipanggil digewer, Habib Rizik jangan begitu.
Ini salah. Kalau memang Anda merasa benar, apa dalilnya Habib Rizik? Nah, jadi beliau salah satu habaib yang luar biasa, memberikan dukungan di depan, di belakang, kapan saja, di mana saja, sampai akhirnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang saya sampaikan ini, Habib Ali, putra-putra beliau sebagai saksinya. Saya tidak menambah-nambahkan dan saya tidak mengurangi, karena memang Habib Idrus luar biasa. Dan kalau saya sedang gundah, saya sedang gelisah, lagi banyak serangan, lagi jenuh ya kawan, lagi banyak fitnah dan lain sebagainya, salah satu yang saya datangi adalah Habib Idrus bin Hashim. Habib insahni, Habib kasih anak nasihat, Habib terangi anak punya hati, Habib nawir qalbi, Habib ayo kasih anak nasihat, supaya anak ini tidak padam semangat juangnya, supaya anak tidak jerah dan tidak jenuh dalam perjuangan. Jadi Habib Idrus bin Hashim memang seorang tokoh pejuang. Beliau bukan hanya seorang ustadz, bukan hanya seorang da'i, bukan hanya seorang alim, bukan hanya seorang saleh, tapi beliau juga seorang muslih. Beliau seorang mujahid. Beliau ikut berjuang, mengorbankan tenaganya, pikirannya, harta bendanya, jiwa raganya untuk perjuangan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah beliau korbankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir tadi disinggung saudara oleh Habib Ali, ya saudara, dalam banyak aksi, baik itu aksi anti Ahmadiyah ketika itu maupun aksi menolak pemimpin kafir di Jakarta ini saudara, begitu juga aksi-aksi lainnya saudara, Habib Idrus bin Hashim tidak segan-segan dalam keadaan sakit dengan kursi roda, mereka hadir di lapangan saudara. Ini satu perjuangan yang luar biasa. Saya berharap mudah-mudahan setiap langkah perjuangan yang telah beliau tunjukkan tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ganjaran yang berlipat ganda, dan dimasukkan beliau minas syuhada'il mujahidin. Mudah-mudahan beliau dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Terakhir saudara, sebelum digelar pilkada di Jakarta, seminggu sebelum saya hijrah ke Mekah saudara, di sini digelar tablik akbar. Besok pilkada di Jakarta saudara, saya masih ingat itu malam tanggal 19 April. Besok pilkada di Jakarta, orang udah nggak boleh bikin pengajian, orang udah nggak boleh bikin tablik akbar, nggak boleh. Tapi Habib Idrus saudara, karena semangatnya almarhum saudara, beliau tetap mau gelar. Bahkan saya sempat minta, Beb, jangan digelar Beb, kalau digelar nanti musuh kita punya alasan untuk menciduk kita, karena ini sudah minggu tenang, kita melanggar hukum Habib. Kata dia, enggak Habib Rizik, ana yang tanggung jawab, sebab ini besok tinggal pilkada, ana nggak mau ada umat yang ketinggalan, nggak tahu apa yang harus dilakukan besok, siapa yang harus dipilih besok. Ana minta antum datang, berikan pencerahan kepada umat supaya besok mereka tahu apa yang harus mereka lakukan di dalam kotak TPS. Sampai sebegitu saudara. Jadi jangan pikir Habib Idrus bin Hashim ini saudara tidak punya andil dalam perjuangan-perjuangan yang seperti itu, tidak saudara. Beliau keras, tegas saudara, sampai saya sendiri ini saudara sudah ambil sikap, jangan Beb, jangan, ini nanti kita disalahin, jangan Beb, ini kalau nanti begini Habib bagi sudah, enggak, ana yang tanggung, yang penting ente datang, jelaskan kepada umat. Masya Allah, malam itu kita datang, ada Kiai Haji Nur Sasih yang jadi saksi, juga hadir di malam itu ya ikhwan. Ada kiai-kiai di sini, dan akhirnya kita gelar, itu yang hadir puluhan bahkan mungkin ratusan ribu orang saudara. Malam itu betul-betul luar biasa. Malam itu Habib Idrus meminta kepada seumat-umat Islam yang hadir ketika itu supaya besok di pilkada menangkan pemimpin yang muslim, jangan sekali-kali memilih pemimpin yang kafir. Dan alhamdulillah besoknya pilkada digelar, sorenya diumumkan yang didukung oleh Habib Idrus bin Hashim dengan mati-matian memperoleh kemenangan yang luar biasa di Jakarta ini ya ikhwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu saja yang saya ingin sampaikan. Saya hanya ingin membuka ada sisi hidup, bagian hidup Habib Idrus yang mungkin orang nggak tahu ya ikhwan. Yang mungkin orang tahunya selama ini guru, ngajar, santun, lembut, tapi ada bagian-bagian yang dia berjuang. Dia bisa lebih tegas dari saya, dia bisa lebih keras dari saya, dia bisa jewer saya kalau salah, bahkan dia datangi saya ke rumah saudara. Habib Idrus bukan model orang yang bicara di belakang orangnya, enggak, di depan orangnya didatangi, dia tanya, tabayun langsung saudara. Begitulah sifat yang dimiliki oleh sahibul haud. Nah akhirnya
Setelah kita tahu sedemikian rupa, tentu masih banyak kalau saya mau bercerita, karena hubungan saya dengan beliau sangat dekat. Satu lagi tadi di Manaqib disebut Habib Idrus itu dari tahun 80-an sampai 99 itu pengajar khusus bahasa Arab di Hankam, ya kawan. Apa hubungannya ini dengan yang saya mau ceritakan, saudara? Ketika di tahun 98 terjadi reformasi, ketika jenderal-jenderal panik, saudara, ketika TNI yang saat itu disebut ABRI di mana-mana sudah siaga perang, saudara, Habib Idrus yang tampil menemui para panglima, menemui para jenderal, menasehati mereka, jangan kau perangi rakyat, jangan kau tembak rakyat, jangan kau bunuh rakyat, bela rakyat, selamatkan ini negeri. Subhanallah, karena beliau belasan tahun menjadi guru bahasa Arab para jenderal, saudara. Jadi betul-betul beliau manfaatkan sebagai guru para jenderal tadi. Jangan kau angkat senjata terhadap rakyat, jangan kau bunuhi itu rakyat. Dan alhamdulillah 98 dengan segala kerusuhan yang terjadi, akhirnya tidak ada perang, saudara-saudara. Saat itu kalau jenderal-jenderal tidak diademi oleh para habaib, khususnya Habib Idrus bin Hashim, bisa perang, saudara-saudara. Pendukung Soeharto saat itu masih banyak, saudara. Jenderal-jenderal saat itu semua masih mendukung Soeharto, saudara. Tapi dengan adanya Habib Idrus bin Hashim, satu-satu termasuk Panglima ABRI ketika itu, yaitu Pak Wiranto, itu didatangi oleh Habib Idrus bin Hashim, dinasehati, stop, jangan tembaki rakyat. Alhamdulillah. Jadi beliau pejuang. Sekali lagi saya hanya bisa menyatakan beliau pejuang, beliau minas sholihin, beliau mujahidin. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, beliau punya istri yang mendampingi, yang setia mendampingi perjuangan suaminya. Maaf saudara, bapak, ibu, kita kalau berjuang itu yang paling penting diantaranya adalah dukungan orang tua sama istri. Itu kalau